108. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ternak pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah sekelompok hewan mamalia yang biasa dikenal dengan pemama biak, yang berarti memakan makanannya sebanyak 2 kali. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, kambing, dan sebagainya. Dalam praktikum ini, hewan ruminansia yang saya jelaskan adalah Capra sp atau kambing. Sistematika Capra sp: berkingdom Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Capra, dan spesiesnya adalah Capra sp. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus atau sistem pencernaan pada Capra sp. Sistem pencernaan pada Capra sp dimulai dari capum oris atau mulut, di mana di dalam capum oris ini terdiri dari palatum mole dan palatum durum. Dan dalam capum oris ini juga terdapat dentis atau gigi, yaitu ada gigi incisivus, premolare, dan molare. Dan pada Capra sp ini terdapat gigi caninus karena Capra sp ini adalah hewan herbivora. Selanjutnya dari capum oris masuk ke dalam paring atau pangkal kerongkongan. Setelah itu masuk ke esophagus atau kerongkongan. Dan setelah itu akan masuk ke lambung atau ventriculus. Di dalam ventriculus terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rumen yang berfungsi tempat persediaan dan pencampuran bahan pakan. Lalu ada reticulum atau lambung jala yang berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroorganisme. Selanjutnya ada omasum atau lambung buku yang berfungsi tempat saluran ingesta ke abomasum dan juga sebagai tempat penyaringan partikel yang besar. Lalu ada abomasum atau lambung asam yang berfungsi sebagai pemecah protein dan akan menyalurkannya ke dalam usus halus. Selanjutnya ada usus halus atau intestinum tenue yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan dari dalam lambung yang selanjutnya akan diedarkan ke untuk seluruh tubuh dan akan diubah menjadi energi. Dari intestinum tenue akan masuk ke dalam intestinum crassum atau usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan vitamin dan juga sebagai tempat pencegahan infeksi. Lalu ada masuk ke dalam kolon. Setelah kolon akan masuk ke dalam rektum. Setelah masuk ke dalam rektum akan masuk ke dalam pembuangan terakhir atau anus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pakan pada Capra sp. Pakan akan masuk ke dalam capum oris atau mulut yang di dalamnya akan dikunyah dan akan dimasukkan ke dalam esophagus. Setelah di dalam esophagus, dia akan diteruskan lagi ke ventriculus. Di ventriculus, makanan akan masuk ke dalam rumen yang akan dicerna hingga membuat makanan seperti gumpalan-gumpalan kasar atau yang bisa disebut bolus. Selanjutnya, pada saat ternak ruminansia beristirahat, lobus akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut dan akan dimakan kembali. Lalu, pada saat itu, di dalam rumen akan terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan juga fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Setelah itu, bolus tersebut akan dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya akan berubah menjadi digesta. Digesta ini selanjutnya akan diteruskan ke dalam retikulum. Pada retikulum, digesta akan dilakukan fermentasi oleh bakteri anaerob dan juga protozoa. Setelah itu akan terjadi proses penyaringan benda asing yang masuk bersamaan dengan makanan. Selanjutnya, makanan akan dimasuk kembali ke omasum. Di dalam omasum terjadi penyerapan air, amonia, asam lemak, terbang, dan juga elektrolit. Setelah dari omasum, makanan akan masuk ke abomasum. Di abomasum, makanan akan dicerna oleh enzim pepsin. Setelah dari abomasum, makanan akan masuk ke dalam intestinum tenue yang akan dilakukan penyerapan sari-sari makanan. Setelah dari intestinum tenue, selanjutnya akan masuk ke dalam intestinum crassum atau usus besar yang akan dilakukan penyerapan air dan kemudian akan masuk ke dalam kolon. Lalu feses akan masuk ke dalam rektum dan selanjutnya akan dibuang melalui anus. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh mikroba yang terdapat pada lambung depan. Yang pertama adalah bakteri selulotik, bakteri yang memecahkan
selulosa. Kedua adalah bakteri amilotik, adalah bakteri memfermentasikan amilum. Yang ketiga adalah bakteri proteolitik, adalah bakteri pencerna hemiselulosa. Keempat, bakteri pemecah asam. Kelima adalah bakteri metabolik, bakteri yang mengkapsulasikan alkohol. Yang keenam adalah bakteri lipotik, adalah bakteri yang menghidrolisis lemak menjadi gliserol atau asam lemak. Ketujuh adalah bakteri hemiselulotik, adalah bakteri pemecah karbohidrat yang tidak dapat. Yang kedelapan adalah bakteri ureolitik, adalah bakteri yang menghidrolisiskan urea masuk ke dalam rumen. Sembilan adalah bakteri yang fermentasikan gula. Yang ke-10 adalah Destrika ruminatium, pencerna glukosa, maltosa, dan juga pati.